Kalau kita lihat laporan tahunan dari perusahaan raksasa kayak Bank Mandiri, biasanya angka-angka besarnya langsung jadi berita utama kan? Tapi cerita yang sesungguhnya, detail yang paling penting, seringnya justru tersembunyi di tempat lain. Nah, kali ini kita akan coba bedah lebih dalam, melampaui judul berita, dan menemukan kisah nyata di balik angka-angka itu. Langsung dari sumbernya. Oke, kita langsung aja ke angka jagoannya. Di tahun 2025, Bank Mandiri berhasil mencetak laba bersih sebesar 56,3 triliun rupiah. Wow, angka yang luar biasa besar ya. Tapi seperti yang akan kita lihat, ini baru awal dari cerita. Tapi, angka sebesar itu nggak ada artinya tanpa konteks. Nah, yang menarik di sini adalah, saat kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yang labanya 55,8 triliun, kita bisa lihat ada pertumbuhan yang stabil. Ini bukan lonjakan sesaat yang bikin kaget, tapi ini adalah sebuah peningkatan yang solid dan sehat. Ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar sih sebenarnya raksasa perbankan yang lagi kita bahas ini? Yuk kita bedah anatominya. Biar kebayang skalanya, lihat angka ini. Total aset Bank Mandiri itu mencapai 2.830 triliun rupiah. Ini angka yang gede banget, yang nunjukin betapa vital peran mereka buat perekonomian Indonesia. Dan perlu kita ingat ya, Bank Mandiri itu bukan cuma satu bank aja. Ini adalah sebuah grup keuangan raksasa. Mereka punya pemain-pemain besar di berbagai sektor, mulai dari perbankan syariah lewat BSI, ada sekuritas, sampai pembiayaan konsumen. Masing-masing ini berkontribusi ke gambaran besarnya. Sekarang, biar benar-benar paham sebuah perusahaan, apalagi bank, kita perlu intip neraca keuangannya. Tenang, kita akan lihat dengan cara yang paling sederhana. Apa yang mereka miliki, lawan apa yang menjadi utang mereka. Gampangnya gini, di satu sisi ada aset. Ini adalah apa yang bank miliki. Buat bank, ini utamanya adalah uang yang sudah mereka pinjamkan ke nasabah dan para pebisnis. Nah, di sisi lain ada liabilitas, yaitu apa yang bank utangkan. Sebagian besar ini adalah uang yang kita, para nasabah, simpan di rekening kita. Dan grafik ini nunjukin dengan jelas banget betapa pentingnya pinjaman buat bank. Sekitar 65% dari total aset mereka itu bentuknya pinjaman yang disalurkan ke nasabah. Nah, inilah kenapa kualitas pinjaman itu jadi topik yang sangat-sangat krusial. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam. Terus, di sisi liabilitas, kewajiban utama bank, sekitar 56% itu ya ke kita, para deposan. Uang dari simpanan nasabah inilah yang pada dasarnya diputar lagi sama bank untuk mendanai pinjaman yang mereka kasih. Ini kan inti dari model bisnis perbankan. Oke, kita geser sedikit. Kita udah lihat apa yang dipunya dan apa yang jadi utang. Sekarang, mari kita lihat gimana caranya semua itu jadi keuntungan. Kita intip mesin profitabilitasnya. Di tahun 2025, Bank Mandiri itu dapat total pendapatan bunga sebesar 164,4 triliun rupiah. Ini pendapatan kotor dari semua pinjaman dan investasi yang mereka punya. Tentu aja, ada sisi lainnya. Mereka kan juga harus bayar bunga ke nasabah yang nabung. Nah, total biaya bunga yang mereka bayarkan itu sebesar 58,2 triliun rupiah. Jadi, poin kuncinya di sini. Selisih sederhana antara bunga yang mereka terima sama bunga yang mereka bayar, inilah yang jadi mesin utama keuntungan bank. Istilah kerennya, pendapatan bunga bersih. Sampai di sini, kita sudah lihat angka-angka utamanya. Tapi untuk beneran ngerti ceritanya, kita harus lihat lebih dalam lagi. Coba deh, anggap bagian catatan dalam laporan keuangan itu kayak komentar sutradara di film. Disitulah dia ngejelasin gimana sebuah adegan dibuat dan hal-hal apa yang harus kita perhatikan baik-baik. Oke, mari kita selami bagian ini lebih dalam. Anggap aja kita jadi detektif keuangan. Disinilah kita bakal nemuin petunjuk-petunjuk tersembunyi, yaitu di dalam catatan atas laporan keuangan. Kita udah tahu, mereka dapat banyak banget uang dari pinjaman. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah, seberapa berisiko pinjaman-pinjaman itu? Apakah pendapatan ini berkualitas dan bisa bertahan lama? Jawabannya, nggak ada di halaman depan laporan. Nah, ini dia buktinya. Ini cuplikan asli langsung dari bagian catatan laporan keuangan Bank Mandiri, tepatnya pengungkapan catatan atas pinjaman. Disinilah detail-detail penting seperti kebijakan agunan dan kualitas kredit dijelasin. Inilah konteks yang kita cari-cari di balik angka besar tadi. Sebelum kita ungkap temuannya, ada satu metrik kunci yang harus kita pahami, non-performing loan, atau biasa disingkat NPL. Gampangnya, ini adalah istilah untuk kredit macet, di mana si peminjam udah berhenti bayar cicilan. Rasio NPL ini adalah salah satu indikator kesehatan bank yang paling penting.
Dan ini dia momen ahanya yang tersembunyi di dalam catatan. Rasio NPL kotor Bank Mandiri untuk tahun 2025 ternyata cuma 0,96%. Angka yang rendah banget ini adalah jawabannya. Ini menunjukkan kalau portofolio pinjaman mereka itu kualitasnya tinggi dan risikonya rendah. Inilah bukti bahwa laba besar yang kita lihat di awal tadi ternyata didukung oleh fondasi yang sangat kuat. Jadi apa arti semua ini? Mari kita simpulkan apa yang sudah kita temukan dan kenapa sih kemampuan untuk menggali catatan laporan keuangan ini berharga banget buat siapapun yang mau belajar. Oke, ini poin-poin kuncinya. Pertama, laba yang ada di berita itu cuma menceritakan sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Kedua, kesehatan sebuah bank itu sangat bergantung pada kualitas pinjamannya, bukan cuma jumlahnya. Ketiga, bagian catatan itulah yang memberikan konteks krusial di balik angka-angka utama. Dan terakhir, rasio NPL yang rendah, seperti yang kita temukan, menandakan kalau pendapatan bank itu stabil dan berkelanjutan. Angka-angka itu memang menceritakan sebuah kisah, tapi bagian catatanlah yang memberikan plot twist dan kedalaman ceritanya. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira kisah-kisah tersembunyi apa lagi ya yang ada di dalam laporan-laporan lain yang kita lihat setiap hari? Mungkin sudah saatnya kita mulai membaca lebih dari sekedar halaman depannya.